Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami, Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Dan terima kasih kepada teman-teman yang masih setia pada channel kami. Semoga menambah semangat untuk kami berkarya dan mampu memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk umat Islam dan bangsa Indonesia tentunya ya, dari pihak-pihak yang ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya masih mengulas ya tentang KW9 ya, yang dikomandoi atau mempunyai imam hingga saat ini ya teman-teman sudah kenal orangnya ya, yaitu Syekh Ais Panji Gumilang, yang minggu kemarin sempat saya buat konten juga ya, yang tidak begitu banyak namun cukup memberikan data dan fakta dengan sumber referensi yang kami punya. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedikit ingin mengulas masih pada sosok yang sama ya, tentang Syekh Ais Panji Gumilang ya, di mana kurang lebih ya hingga saat ini beliau telah menjabat sebagai imam negara Islam Indonesia, komandemen wilayah 9 ya, yang sudah maklum teman-teman sudah tahu ya dari beberapa buku dan dari beberapa media-media yang pernah mengupload tentang sosok beliau ya. Nah, kalau dari video saya terdahulu ya dengan beberapa sumber referensi yang mengatakan kalau dari tahun 96 hingga saat ini berarti kan kurang lebih sudah 36 tahun ya menjadi presiden ya atau imam negara Islam Indonesia, komandemen wilayah 9 atau KW9. Bagaimana kalau kita perbandingkan ya, komparasikan dengan era Orde Baru Soeharto ya, dengan kepemimpinan hingga 32 tahun yang akhirnya dilengsarkan oleh mahasiswa dan segenap rakyat Indonesia pada tahun 98 kemarin ya. Artinya ketika kekuasaan terlalu lama ya, itu cenderung menjadi otoriter dan mempunyai kekuasaan yang absolut ya teman-teman ya, yang tidak mau diprotek, yang benar-benar sudah nyaman, akhirnya di tingkat bawah atau rakyat yang menjadi korbannya. Nah, di sini kembali kepada Pak Syekh Ais Panji Gumilang. Terlepas dari struktur ya, komandemennya, bagaimana sistem pengangkatannya, intinya umat Islam Indonesia dalam pergerakannya itu kadang-kadang tidak bisa menjadi contoh ya untuk jangka panjang. Kenapa? Yang notabene ingin melakukan ya katanya menjalankan syariat Islam apabila terbentuk ya, tapi tidak memberikan contoh kepemimpinan yang teladan ya. Artinya ada masanya ya. Makanya demokrasi itu lebih adil menurut saya. Apalagi untuk sekarang yang dibatasi sampai 10 tahun ya, sudah cukup lah. Masalah nanti program-programnya dilanjutkan lagi oleh presiden setelahnya, ya itu bagaimana menjalin hubungan itu, bagaimana program itu dijalankan. Cuman biasanya kalau ada perselisihan, programnya mandek ya. Karena presiden terdahulu itu presiden setelahnya biasanya nggak mau copy paste juga ya. Pengen istilahnya tuh dilakukan perubahan dan dilihat oleh masyarakat itu ada suatu pembaruan sistem, entah pembangunan, entah apapun juga. Makanya agak sulit ketika presiden berkesinambungan, kecuali nepotisme ya, dari presiden ke anaknya. Bisa jadi anaknya menurunkan gaya atau sistem dari presiden terdahulu ya, atau bapaknya. Nah, pun begitu dengan si AS Panji Gumilang. Kalau dari 96 hingga saat ini sudah 36 tahun ya, teman-teman semua ya. Berarti kan luar biasa ya. Apakah begini sistem Islam ya? Apakah begini yang diajarkan Rasulullah ya? Nah, bagaimana untuk menjadi contoh dari jangka panjang? Berarti kan rakyat tidak punya kesempatan ya. Mau itu negara Islam Indonesia, mau itu Jemaah Islam Indonesia, mau itu Majelis Mujahidin Indonesia, atau Front Pembela Islam, Front Persaudaraan Islam, apapun yang disematkan nama organisasinya, kalau pimpinannya nggak mau turun ya, nggak ada batasannya, itu nggak menjadikan model ya, model yang baik menurut saya. Kenapa? Karena tetap rakyat ya, walaupun rakyat umat Islam hanya menjadi penonton, tidak diberikan suatu kontribusi yang lebih ya, bahwa rakyat ya, umat Islam ya, mempunyai ya mungkin keilmuan yang mumpuni ya, mempunyai suatu pendapat atau mempunyai kriteria sebagai pemimpin, walaupun dari awalnya tidak membentuk. Tapi kalau absolut ya dipraktekkan ya, model presiden, kepemimpinan ya, yang dilakukan oleh era Soeharto atau KW9, Syekh Panji Gumilang, berarti kan dalam jangka panjang umat Islam tidak ada tauladan atau tidak ada contoh bagaimana struktur kepemimpinan umat Islam yang bisa diikuti ya untuk dunia masa kini. Walaupun disematkan nama Islam di situ. Tujuannya mungkin mulia ya, ingin menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, tanpa aliran negara memang tidak bisa syariat berjalan 100%. Mustahil memang, saya pun sadar. Namun dengan sistem sekarang ya, yang hegemoninya ada Amerika di situ, yang Indonesia pun negara demokrasi, yang di dunia pun sekarang sudah banyak ya
yang kalah dalam pergerakannya ketika membawa nama Islam di situ ya. Disematkan Islam fundamental, Islam radikal, bahkan Islam teroris ya. Dari tokoh-tokohnya, di Indonesia ada Sekar Maji Marjan Kartosuwiryo, di Mesir ada Ikhwanul Muslimin, ada Usama bin Laden dan lain sebagainya. Artinya semua akan dihabisi oleh Barat atau oleh negara tersebut ya. Makanya sekarang kan FPI kan juga ingin menegakkan syariat ya di Indonesia, walaupun dia tidak konfrontasi kepada pemerintah karena resiko sangat tinggi di situ ya. Ketika masuk makar, ada undang-undang masuk di situ dan eksekusi bisa seumur hidup atau mati ya karena makar. Sehingga strategi itu harus disusun ya teman-teman ya. Strategi itu penting untuk masa kini ya. Nah, syariat Islam di Indonesia itu memang terjadi trauma sejarah ya teman-teman ya. Dari sejak proklamasi ya, yang dulu kan proklamasi teks aslinya kan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya ya. Ternyata dicoret ya teman-teman ya. Dan itu menjadi fakta sejarah. Dan itulah ya yang sekarang diceramahin oleh penceramah yang benar-benar sudah mumpuni secara keilmuan ya. Ada Adi Hidayat, ada Ustadz Abdul Somad ya. Saya tidak memandang radikal ya, nanti dulu ya. Ini sudut pandang akademis dari sisi Piagam Jakarta ya, yang dituju yang hapus 7 kata itu ya dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Memang benar itu menjadi trauma sejarah teman-teman ya. Nah sekarang di Aceh telah menjalankan ya sistemnya parsial ya, tidak komprehensif, tidak menyeluruh ya. Artinya sebatas hukum cambuk ya, sebatas hukum ya yang masih kategorikan ringan ya. Tapi tidak sampai hukum pancung, tidak sampai hukum potong tangan ya. Sebenarnya ada baiknya juga hukum Islam diterapkan ya. Ada baiknya kenapa teman-teman? Mohon izin ya, saya ngasih masukan aja. Apabila hukum Islam memang diterapkan ya untuk konteks sekarang ya, mungkin terbatas. Sebetulnya kena itu sebetulnya koruptor loh, lebih beresiko loh. Bukan maling-maling ayam, bukan maling-maling yang recehan. Sebetulnya potensi yang sangat dahsyat yang kena imbasnya dari hukum syariat Islam apabila tegak. Justru koruptor itu yang pasti dihukum tangannya karena benar-benar melakukan pencurian ya dalam jumlah yang masif, yang luar biasa. Yang efeknya itu menyengsarakan rakyat sangat luar biasa dan negara. Nah, itu sedikit ya, sedikit aja masukan ya, andai kata terjadi ya, walaupun terbatas gitu. Namun menjadi trauma sejarah ketika penghapusan 7 kata ya dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluknya. Hingga saat ini banyak pihak-pihak yang masih menginginkan ya berdirinya negara Islam dalam keadaan mode senyap ya. Kenapa? Karena kalau tantangan kan sudah agak-agak berat menurut saya teman-teman ya. FPI pun punya niat ke situ ya. Bahkan ketika Rizik Syihab kemarin, Pak Rizik Syihab pulang dari Arab Saudi ya, saya pikir udah nggak pulang teman-teman ya. Alhamdulillah ya beliau selamat dan masih pulang dan ikut reuni gitu ya 212. Menginginkan juga adanya syariat ditegakkan di Indonesia ya, di lembaga negara di situ ya. Apakah terbatas, apakah bagaimana sistemnya, saya tidak tahu detailnya, karena beliau tidak mengutarakan dan organisasinya pun tidak sampai ke arah sana ya. Secara struktur saya nggak tahu gimana pimpinannya, gimana laskarnya, gimana pergerakannya. Yang saya tahu FPI hanya pergerakan biasa yang sebetulnya untuk saat ini ya tidak perlu ditakuti ya, karena tidak mengarah ke makar ya. Hanya angan-angan ingin terjadi syariat Islam berlaku dengan mungkin ya, dengan cara revolusi, cara yang mungkin aman untuk pemimpinnya, tidak kena eksekusi karena revolusi kan rakyat ya yang turun ke jalan ya, sehingga pimpinan itu aman ya, tidak seperti Hasan Albana atau Sekar Maji Marjan Kartosuwiryo teman-teman ya. Dan 7 kata itu dihapus yang menurut Pak Irfan S. Hawas ya, ini Pak Irfan ini adalah pemimpin redaksi majalah Arisalah teman-teman ya, yang pada masa itu tempat dihukum pemerintah ya. Kenapa? Karena mengajarkan atau memberitakan ajaran-ajaran Kartosuwiryo ya. Nah beliau ini sekarang sedang menulis buku yang banyak beredar tentang DITI ya. Karena apa? Karena sejak era reformasi beliau berani nih. Sekarang beliau adalah salah satu masuk struktur Majelis Mujahidin Indonesia ya teman-teman ya, kalau nggak salah ya, Pak Irfan S. Awas ya. Nah kita nggak ke bahas ke tokoh tersebut ya. Namun di sini saya ingin membacakan aja yang dihapus oleh pemerintah, oleh pihak nasionalis sekuler ya, tentang 7 kata syariat Islam itu yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni tahun 45 ini ya. Ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakar teman-teman, ada juga ya, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim ya, dan Mr. Muhammad Yamin ya. Ini yang menandatangani Piagam Jakarta ya, Jakarta 22 Juni 45 ya. Yang akhirnya dihapus juga demi toleransi ya umat Islam ya, agar tidak ada yang lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia ya, asumsinya pada masa lalu ya. Itu kan toleransi yang sangat luar biasa ya bagi umat Islam ya. Sehingga memang sangat ironis ketika zaman Orde Baru umat Islam sangat dipinggirkan ya. Bahkan sangat tertindas ya dari cerita-cerita sejarah pada masa lalu ya teman-teman. Nah,
Dalam konteks ini sekarang ya, kalau kita perhatikan, kemarin sedang ramai ya masalah nasab ya, masalah problematika kehidupan di negara kita ya, yang lagi viral atau yang lagi dapat musibah ya, ya kita berdoa ya, yang di Sukabumi kemarin ya, semoga Allah memberikan kesabaran kepada mereka ya atas musibah ini ya, dan semoga Allah memberikan kekuatan ya kepada keluarganya. Nah, teman-teman, dalam referensi yang saya ambil sekarang tentang KW9, saya menitik beratkan kepada tokohnya yaitu Syekh Ais Panji Gumilang ya, yang kemarin sudah saya bahas bahwa dari tahun 96 ya, beliau diangkat oleh Adah Jailani ya sebagai imam presiden Amir atau Sultan Negara Islam Indonesia, Komandan Wilayah 9 ya. Itu secara terstruktur beliau tidak masuk ya. Namun karena adanya konspirasi ya yang disebut oleh Al Haidar, bagian dari konspirasi Ali Mutopo ya, tokoh Indonesia yang pada saat itu menjadi asisten pribadi Soeharto itu, orang kepercayaannya. Nah, beliau diangkat oleh Adah Jailani teman-teman ya. Nah, siapakah Adah Jailani itu? Di sini saya mengambil referensi yang lain ya teman-teman ya. Yang kemarin sudah saya bahas di buku Al Haidar yang lain tuh. Sekarang saya ambil referensi dari buku Al Haidar yang lain ya teman-teman ya. Sepak terjang KW9 ya. Nah, di sini disebutkan bahwa Adah Jailani merupakan orang penting dalam perjuangan negara Islam Indonesia pada masa lalu ya. Semasa perjuangan jihad, NII masih di Gunung. Dia memaku jabatan sebagai Komandemen Wilayah 7. Jadi Adah Jailani ini adalah anggota struktur NII sebenarnya. Dan Abu Toto, Abdul Salam, Panji Gumilang belum masuk ya. Nah, beliau Adah Jailani adalah masuk kepada struktur KW9 wilayah 7. Namun kemudian orang kedua yang turun gunung kalahnya berjuang dan dia adalah salah seorang dari jajaran anggota biasa AKT yang masih hidup. Selain Pak Jaja Sujai, Menteri Keuangan yang dieksekusi Pak Ada atas fatwa ajengan Mas Duki. Nah, ini udah saya bahas kemarin ya, yang Jaja Sujai ya, pemimpin sementara Komandan Wilayah 9 ya, setelah Pak Daud Bere kalau nggak salah ya dari Aceh itu ya, Pak Jaja ini dieksekusi oleh Adah Jailani ya. Eksekusi itu artinya hukuman yang terjadi di lingkungan negara Islam Indonesia teman-teman ya, jadi sudah berlaku pada masa lalu ya, entah ini konspirasi entah apa, ini data yang ditentukan oleh saudara Al Haidar. Nah, naiklah Abu Toto, Syekh Panji Gumilang hingga saat ini ya. Nah, ini menarik teman-teman, referensinya banyak ya di sini ya, yang dibawa oleh Al Haidar ini. Di sini ada struktur ya, struktur Komandemen Wilayah 9, ini skema pada tahun 76 ya. Di bulan November, Pak Al Haidar mewawancari salah satu tokohnya, Amri di Jakarta. Ini strukturnya ya teman-teman ya. Struktur Komandemen Wilayah 9 yang ditulis oleh Al Haidar pada bukunya Sepak Terjang Komandemen Wilayah 9 Abu Toto. Nah, di sini saya bacakan aja sedikit ya, bahwa dalam sayap militer KW9 ya, itu ada Seno turun ke Sambas lalu ring KW9. Nah, di situ baru strukturnya Jaktim Jakarta Pusat, Jaksel Jakarta Selatan, Jakbar Jakarta Barat, Bekasi Jakarta Utara, Banten. Nah, pusat KW9 itu terkonsentrasi dijadikan di wilayah Jakarta kalau saya melihat dari buku Al Haidar yang berjudul Sepak Terjang Komandemen Wilayah 9 teman-teman ya. Nah, bagaimana konspirasi itu terjadi teman-teman? Nah, ini tidak lepas dari peran dari Pak Ali Mutopo yang menjadi asisten pribadi dari Presiden Soeharto ya. Di mana Pak Ali Mutopo ini adalah orang intel ya, yang menurut Pak Al Haidar ini menjadi orang intel yang terbaik di masanya. Yang punya murid itu LB Murdani ya. Ya mungkin teman-teman sudah tahu ya. Jenderal LB Murdani itu ya luar biasa ya. Dan kasus Tanjung Priok itu kalau nggak salah juga yang turun LB Murdani itu ya. Nanti insya Allah ada waktu saya bahas lagi ya Tanjung Priok ya. Karena itu saya plot di segmen berbeda teman-teman ya. Bukan di sini ya. Nah, lepas dari KW9 yang sekarang masih eksis ya. Lalu Pak Abdul Salam, Abu Toto, Panji Gumilang yang sekarang tidak terkena hukum ya, yang masih menjalankan misinya di lingkungan Al Zaitun ya, yang sudah berapa masa sudah ada alumni yang keluar dari situ. Namun memang sampai sekarang masih kontroversial ya. Bagaimana sumber dana tidak bisa diketahui, bagaimana mungkin secara akidah kemarin juga sempat ketahuan menyimpang. Karena mereka itu punya paham ya teman-teman ya, itu berbeda dengan paham yang sekarang sedang berjalan di negara kita Indonesia umat Islam ya. Karena memang testimoni dari pengikut NII itu berbeda. Jadi mereka itu mempunyai tafsir sendiri gitu loh dalam perjuangannya, dalam organisasinya. Contoh begini ya, ketika menafsirkan ayat ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah gitu ya. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan ya. Artinya kalau sudut pandang mereka yang saya baca ya,
masuk Islam secara keseluruhan itu menyangkut include ya menjalankan syariat mutlak di situ wajib gitu loh. Nah, sedangkan secara tafsir ya yang oleh ulama terdahulu tidak masuk konsep itu ya teman-teman ya. Ada kalau nggak salah saya pernah baca di salah satu video Adi Hidayat Official sebagai ulama yang saya anggap ulama muda ya teman-teman ya, karena beliau paham Al-Quran, paham tafsir. Silakan teman-teman mencari ya, tinjauan tafsir dari Ustadz Adi Hidayat sebagai komparasi perbandingan. Berbeda memang sama sistem KW9. Makanya itu yang saya anggap berbeda ya dalam tinjauan Al-Haidar dan konteks ya tafsir umat Islam yang sudah disepakati ulama terdahulu hingga saat ini. Itu berbeda ya. Nah, kenapa saya membahas Komandan Wilayah 9, membahas Al-Zaitun, walaupun sekarang bukan waktunya, sudah nggak viral. Saya anggap perlu, kenapa? Karena begini, ketika sekarang keadaan umat Islam ya, seakan ribut ya, sama umat Islam masalah nasab ya. Tokoh-tokoh sentral yang sudah terkenal seperti Haji Rumah Irama, Haji Imanuddin, dengan laskar PWI-nya, bahkan kemarin mantan Jenderal Pak Dudung pun sudah diundang di Daulat menjadi salah satu penasehat ya teman-teman ya. Lalu pihak Robito pun meyakini bahwa Ba'alawi merupakan bagian dari zuriyah Rasulullah ya. Dan ada lagi pihak lain yang mengatakan Wali Songo bagian dari zuriyah Rasulullah, bukan Ba'alawi gitu. Artinya umat Islam secara nggak langsung sekarang sedang ada masalah di internal umat Islam. Nah, disitulah saya masuk karena sudah banyak pembahasan masalah nasab, pembahasan masalah tentang Pak Rizik Syihab, tentang Ba'alawi, ya, sedikit ya, bahwa saya tidak terkonsentrasi untuk masuk ke nasab memang, sebetulnya. Karena saya masuk masalah nasab itu karena tinjauannya sangat akademik, saya masuk di situ. Ya, saya suka nilai yang bernilai, ya, tinjauan yang mempunyai nilai di situ. Yang kita tertantang ya untuk mengetahui, ya, mencari referensi. Saya itu masuk, saya suka tinjauan akademis ya teman-teman ya. Nah, jangan sampai luput dengan pergerakan yang sekarang terjadi di negara Islam Indonesia versi Abu Toto atau Komandan Wilayah 9. Artinya di sini saya hanya mengingatkan ya, yang sekarang umat Islam sedang ramai gaduh masalah nasab dan lain sebagainya, ada satu pihak klan ya yang masih berjalan senyap hingga saat ini ya. Kalau kita lihat dari tinjauan dari Saudara Al-Haidar sudah lebih dari 30 tahun ya. Dan hebatnya lagi Pak Syekh Ait Panji Gumilang tidak tersentuh hukum hingga saat ini. Hukumnya malah yang lain tentang syariat ya, tentang akidah. Walaupun alhamdulillah ya, itu kan juga harus diluruskan ya. Tapi tidak masuk ke yang fundamental ya, ke negara Islam Indonesia versi KW9. Nah, menariknya yang kemarin saya bahas, adanya campur tangan pemerintah ya diwakili oleh Pak Ali Mutopo, itu ada kebenarannya secara nggak langsung. Kenapa? Karena Syekh Ait Panji Gumilang masih aman hingga saat ini. Namun apabila programnya terus berlanjut dan sampai akhirnya mungkin terjadi penyesatan umat Islam yang dirugikan umat Islam jangka panjang ya, generasi kedepannya. Kenapa? Karena Syekh Ais Panji Gumilang ini metodologinya ya, gayanya itu tidak akan berani melakukan konfrontasi andai kata benar tujuannya ingin mendirikan negara Islam Indonesia berdasarkan syariat Islam ya, mengacu pada proklamasi negara Islam Indonesia tahun 7 Agustus 1945 oleh SMK ya teman-teman ya. Namun apabila itu memang menjadi tujuan beliau lepas ya dari klan Ali Murtopo, ya walau alam ya. Tapi kan perlu berapa generasi ya kalau kita melihat gaya seperti itu ya. Dari berapa alumni direkrut lagi menjadi pengikutnya, alumni ribuan direkrut lagi terus menerus segala macam ya. Itu akan waktu lama dan tidak efektif dan tidak akan mungkin. Kita akan kalah pada masanya. Ya teman-teman ya. Di sini hanya ulasan yang mungkin bisa disanggah ya, mungkin bisa dicari lagi referensi yang bisa disanggah bahwa memang NI Abu Toto ini bukan negara Islam Indonesia, nggak ada masalah, alhamdulillah ya. Nanti kita bisa diskusi secara baik dan secara terukur ya, tidak perlu berdebat yang sifatnya mencela, menghina dan lain sebagainya teman-teman ya. Sudah cukuplah masalah nasab kemarin umat Islam sudah meruncing ya. Di sini saya bahas yang lain ya, karena saya yakin dalam tinjauan yang saya baca beberapa literasi itu masih menjalankan programnya ya, yang senyap, yang mungkin teman-teman luput dari situ ya. Tapi ketika akidah masuk ya, ketika sistem infak masuk ya bagi anggotanya dan sistem-sistem lain masuk untuk mensupport dana Al-Zaitun karena masih kontroversi, yaitu kita berhak juga menyanggah meluruskannya. Jangan sampai ada umat Islam menjadi korban ya. Atau ada pengikut yang telah masuk merasa benar, jangan sampai pas keluar nyesel karena telah memberikan kontribusi banyak ya, namun akhirnya didepak atau sudah nggak sanggup secara keuangan, secara ekonomi ya, setelah miskin segala macam ya, banyak sekali itu testimoninya ya. Jangan sampai yang di akhirnya nggak ikhlas gitu loh. Ya mohon izin ya, ketika nggak ikhlas kan luar biasa, sudah berjuang dengan uang, sudah puluhan juta ya, mencari sangat luar biasa sudah sulitnya. Tiba-tiba ketika keluar menjadi penyesalan yang sangat ironis ya. Bagaimana jihad ada penyesalan ya. Semoga teman-teman bisa menjadi cerdas dan tidak mudah masuk pada paham-paham yang menyesatkan ya.
kalau kita ingin masuk pada organisasi, minimal kita tahu ya, apa itu organisasinya, tujuan untuk apa, dan yang terpenting adalah untuk umat Islam Indonesia dan untuk negara Republik Indonesia ya teman-teman ya. Demikian ulasan dari saya. Apabila kepanjangan ya, mohon maaf teman-teman yang bisa dicepat ini aja tontonannya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau kurang referensi, saya mohon maaf. Ada beberapa bagian yang saya tidak sebutkan di sini ya, karena sudah terlalu panjang. Nanti kita bersambung pada episode selanjutnya ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.